seorang pria masuk ke sebuah restoran untuk makan. Pelayan yang mengantarkan hidangannya terlihat gugup. Tanpa banyak bicara, ia menyelipkan selembar kertas kecil di samping piring, lalu cepat-cepat pergi. Dengan hati-hati, pria itu membuka lipatan kertas tersebut. Di dalamnya tertulis singkat, "Jangan bicara, cepat pergi." Sekejap, jantungnya berdetak kencang. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ia menoleh ke sekeliling dan mendapati suasana yang janggal. Para pengunjung terlihat tegang, sebagian menunduk dan nyaris tak ada yang benar-benar menyentuh makanan mereka. Di meja depan, seorang pria berambut pendek gemetar hebat, bahkan teh yang dituangkannya sampai tumpah tanpa ia sadari. Pria itu berusaha tetap tenang. Kemudian ia memanggil pelayan meminta tagihan, lalu berpura-pura seperti tak terjadi apa-apa. Saat menyerahkan uang, ia menyelipkan kartu namanya di antara lembaran, disertai cubitan halus di jari sang pelayan sebagai tanda. Pelayan itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Uangnya pas. Terima kasih, silakan datang kembali," ucapnya seakan-akan biasa saja. Pria itu berdiri merapikan pakaiannya dan berjalan keluar restoran dengan langkah tenang. Setelah itu ia langsung menuju kantor dinas perdagangan untuk memeriksa legalitas restoran tersebut. Anehnya, semua dokumen resmi surat perizinan tercatat lengkap dan sah. Ia masih bingung dengan isi pesan tadi. Tiba-tiba ponselnya berdering. Suara di ujung telepon adalah pelayan wanita itu. Terdengar panik, ia meminta pertolongan. Tanpa ragu, pria itu segera membawa polisi kembali ke restoran. Pemilik restoran langsung diinterogasi. Ketika ditanya keberadaan pelayan itu, jawabannya mengejutkan. Katanya, ia sudah pulang kampung. Jelas sekali ada kebohongan. Polisi pun menggeledah dapur dan menemukan bercak merah di bawah kompor. Pemilik berkila itu darah sapi dari potongan daging, tetapi hasil uji forensik memastikan itu darah manusia. Akhirnya pemilik mengaku restoran tersebut hanyalah kedok. Di baliknya digunakan sebagai tempat permainan ilegal. Saat pria itu datang makan, kebetulan mereka sedang membuka hasil taruhan. Rencana polisi yang terlihat dari dompet sang pria membuat mereka salah paham, lalu mencurigai pelayan wanita sebagai mata-mata. Namun soal keberadaannya sekarang, pemilik restoran mengaku tidak tahu. Penyelidikan sempat buntu, hingga tiba-tiba telepon masuk lagi dari pelayan itu. Suaranya penuh ketakutan mengatakan ia sedang disekap. Polisi segera melacak sinyal ponselnya. Mereka bergerak cepat ke lokasi, tetapi ketika tiba, tempat itu sudah kosong. Artinya pelayan benar-benar telah dibawa lewat sana. Beberapa saat kemudian ditemukan jejak noda merah menuju pintu belakang. Polisi yakin para pelaku belum jauh, maka segera diperintahkan penutupan jalan tol dan pemeriksaan di berbagai persimpangan. Namun kabar buruk datang. Melalui radio, sebuah laporan darurat masuk. Di sebuah jalan tol ditemukan seorang wanita. Ketika tim tiba, semuanya sudah terlambat. Korban itu tak lain adalah pelayan yang sebelumnya meminta tolong. Hati pria itu seketika dipenuhi penyesalan. Ia merasa seandainya bertindak lebih cepat sejak awal, mungkin nyawa wanita itu masih bisa terselamatkan. Sejak hari itu ia bersumpah akan memburu para pelaku satu persatu hingga semuanya mendapat balasan yang setimpal.